Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, selamat kita beribadah dalam ibadah tutup tahun di 2022 ini. Kita akan menutup tahun ini dengan penuh pengharapan memasuki tahun 2023. Selamat beribadah buat kita di GKTI Raja Daud. Pada malam tahun baru ini saudaraku, mari kita serahkan semuanya kehidupan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memasuki tahun yang baru, kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita mau bersyukur kepadanya, sebab Tuhan telah memelihara kita di tahun ini. Naikkan syukur padamu Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Kutinggikan, kuagungkan selamanya. Sekali lagi naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Kutinggikan, kuagungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali lagi, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Segala hormat bagimu. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu di tahun ini. Sudah memberkati kami.
Terima kasih. Kami mau meninggalkan semua yang ada di belakang kami, Tuhan. Memasuki yang tahun yang baru, Bapa. Sebab karena kasih-Mu kami bisa melewati semuanya, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur. Kau baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat segala anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kami ada pada saat hari ini semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu kami bisa melalui tahun, hari demi hari ya Tuhan, tahun demi tahun Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan dan cinta kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau menutup tahun ini dengan indah ya Tuhan. Kami menutup tahun ini bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Mau memuji lebih lagi, memuliakan lebih lagi ya Tuhan. Kiranya Bapa, sukacita-Mu Tuhan mengalir bagi kami Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Pemberitaan firman-Mu yang akan ditaburkan bagi kami Tuhan. Kiranya itu dapat menjadi pegangan bagi kami di akhir tahun ini ya Bapa. Supaya kami betul-betul hidup dalam kebenaran-Mu di tahun yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Siap mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Sebab Dia telah memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Diselamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dari Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya dan perlindungan dan berharga perlindungan
ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan, ya perlindungan dan pengharapan. Kita semua puji Tuhan. Kita mau bersama-sama melupakan masa lalu kita, saudaraku. Kita menuju harapan yang ada di depan kita telah disediakan oleh Tuhan. Kita katakan masa laluku telah ditebus oleh-Mu. Masa lalu telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah pada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari awal kenaikan hujan ini. Katakan masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang jauh. Ku berlari menuju harapan di depanku. Semuanya. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Ku menuju kemenangan yang darimu. Puji Tuhan, kita harus berkomitmen untuk mengarah kepada apa yang di depan kita, saudaraku. Haleluya, kita tiba saatnya untuk bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, saudaraku. Kita persiapkan hidup kita untuk diisi oleh firman Tuhan.
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa kuatanmu dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggil, ku kan setia sampai akhir hidup. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Ku kuatkanku dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, anugerah yang Kau berikan.
Pemeliharaan-Mu yang tiada henti-hentinya sehingga kami sekarang berada di ujung tahun 2022. Terima kasih Bapa, biarlah di malam tutup tahun ini kami betul-betul datang ke hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan mengucap syukur setinggi-tingginya atas kebaikan-Mu sampai detik ini. Ini kami umat-Mu yang ingin beribadah, yang ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berotoritas penuhlah dalam penyampaian firman ini, agar kami dimanapun berada, yang beribadah serius untuk bisa memahami dan mendalami firman-Mu, sebagai bekal untuk perenungan di tahun ini dan memasuki tahun baru besok. Terima kasih Bapak buat semuanya. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah suara daripada-Mu. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu, melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita bertemu kembali dan hari ini adalah ibadah malam tutup tahun 2022, 31 Desember. Puji Tuhan, kita patut bersukacita atas segala kebaikan Tuhan hingga sampai detik ini. Kita masih bisa beribadah baik secara offline ataupun online, bersama keluarga besar, bersama rekan-rekan dan orang yang kita kasihi. Saya selaku Gembala GKTI Raja Daud, mewakili seluruh majelis, mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2023 yang dalam beberapa jam lagi. Oleh karena itu, kiranya ibadah ini bisa menguatkan kita dan menjadi perenungan bagi kita yang sudah kita lewati setahun dan bekal memasuki 2023. Seperti biasa, firman hari ini akan saya tampilkan melalui pengajaran, yaitu lewat slide PowerPoint, untuk betul-betul memberikan pengajaran bagi kita memasuki tahun baru besok. Baik, saya akan share screen untuk menjadi pembelajaran kita. Tema yang saya ambil untuk khotbah malam tutup tahun adalah tema yang dipakai juga oleh hampir semua gereja Protestan atau ekumenis pada malam hari ini, yaitu Roma 11 ayat 36. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini menjadi tema kita di ibadah malam tutup tahun. Kiranya kita bisa memahami apa pesan yang ingin disampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi, selalu saya anjurkan, saya sudah membuat pengajaran lewat slide PowerPoint untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara mengikutinya dan belajar firman ini secara mendalam. Oleh karena itu, ambil sikap yang serius untuk melihat tayangan ini secara online supaya bisa belajar firman ini. Baik, kita akan mulai, bisa sambil dibuka Alkitabnya. Roma pasal 11 ayat 36, ayat lengkapnya akan saya bacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk menjadi bekal kita di malam tutup tahun 2022. Baik, Bapak Ibu Saudara, seperti biasa saya akan mengajar untuk mengajak Bapak Ibu Saudara memahami kedalaman ayat firman Tuhan ini, melihat dari berbagai sisi, baik sisi historis dan biblisnya, supaya kita belajar firman ini dengan baik. Roma 11 ayat 36. Nah, pertama-tama, seperti biasa dalam memahami firman Tuhan di Alkitab, kita tidak boleh lepas dari yang namanya konteks. Ya. Teks tanpa konteks itu tidak bernilai sama sekali. Nah, konteksnya ini dimulai dalam perikop di Roma pasal 11 yang dimulai nanti di atasnya, saya mengambil hanya 3 bagian terakhir. Itu judulnya penyelamatan Israel, ya. Penyelamatan sisa Israel, bagaimana Allah bisa memilih sisa-sisa Israel untuk diselamatkan, dan ada juga yang tidak taat dan tidak diselamatkan. Jadi tidak semua Israel adalah Israel, kata Paulus. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, saya mengambil 3 ayat terakhir di pasal 11, ini menjadi suatu pujian tinggi, kemuliaan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah.
Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, yang menarik, kalau kita lihat dari konteks penulisan surat Paulus dan secara latar belakang historisnya, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan di ayat bawahnya secara langsung itu Roma pasal 12, ya. Roma pasal 12 ayat 1 itu bisa saya sebut atau saya ganti Roma 11 ayat 37. Nah, kenapa begitu? Karena itu adalah kesatuan dan kelanjutan dari Roma pasal 11 ayat 36, ya. Jadi setelah dari sini ditutup oleh pujian tertinggi dari Paulus, kita menyebutnya doksologi, itu lanjutannya dua ayat ini, nyambung. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Sorry, ini 2 ya, bukan 1. Ayat 1 sampai 2. Makanya saya ganti di sini, dia menjadi ayat 11, pasal 11 ayat 37 dan pasal 11 ayat 38. Karena ini satu kesatuan. 3 ayat ini. Dan 3 ayat inilah yang akan kita bahas mendalam untuk menjadi refleksi kita di malam tutup tahun. Ya. Jadi lanjutannya yaitu Roma pasal 12 ayat 1 atau Roma pasal 11 ayat 37 saya ganti. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu di ayat kedua, kalau kita ganti juga pasal 11 ayat 38, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ini satu kesatuan ya. Nah, saya akan memberitahu kenapa ini bisa menjadi satu kesatuan atau kelanjutan, sehingga saya tadi menggantinya, ya tentu kita bukan menggantinya secara beneran, karena LAI sudah menetapkan, itu ya pasal 12 ayat 1 gitu ya. Karena kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara, Alkitab dahulunya ditulis tanpa pasal dan ayat, itu dulu. Nah, jemaat juga harus tahu ini. Semua ditulis itu ya surat, tanpa nomor, nggak ada pasal, ada ayat. Bagaikan kita menulis surat cinta pada zaman dulu orang tua kita kan, nggak mungkin dinomorin gitu loh. Nah, begitu juga dengan surat Roma ini. Roma pasal 11 ayat 36 itu merupakan kesatuan dengan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Makanya tadi saya ganti jadi pasal 11 ayat 37 dan 38. Maka itu bisa dikatakan juga bahwa Roma pasal 12 adalah Roma 11 ayat 37, tanda kutip. Nah, awal mulanya ada pasal dan ayat itu dilakukan oleh Stephen Langton, uskup agung Canterbury, ya, yang hidup di abad 12 ya, tahun 1150 sampai 1228. Orang pertama yang membagi seluruh Alkitab ke dalam pasal dan ayat pada tahun 1227. Jadi Stephen Langton lah yang membantu kita sehingga kita memahami bagaimana membaca Alkitab dengan terstruktur dan lebih jelas ya. Karena kalau tidak ada pasal dan ayat, kita di zaman sekarang bakal bingung sekali Bapak Ibu Saudara ya. Kalau pendeta mau mengajak, ayo buka yang ada tulisannya anugerah Tuhan diberikan kepada, wah itu gimana? Alkitab kan tebal sekali, ya. Dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu 1000 halaman lebih, ya. Kalau hanya dijelaskan by sentence, kalimat, nyarinya itu kapan, Bapak Saudara? Pendetanya pun bingung memberitahu, itu loh yang dibuka sini ya, agak setengah kitabnya, ya di situ susah. Makanya puji Tuhan, ada Uskup Agung Stephen Langton yang mengerjakan ini dengan luar biasa. Karena sebelumnya itu hanya ada petuhot dan setumot. Apa itu? Garis kosong, celah kosong, yang kayak paragraf baru. Begitu. Jadi nggak ada dulu pasal atau ayat, tapi puji Tuhan sudah terbantu. Nah, itulah yang melatar belakangi. Tadi saya mengganti Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 menjadi Roma pasal 11 ayat 37 dan 8. Karena itu kesatuan dengan ayat 36. Dan itulah yang menjadi poin yang akan kita pelajari nanti dari ayat tersebut. Baik, ini sedikit latar belakang historis supaya menambah wawasan kita, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan lihat sekarang 3 ayat ini. Tapi yang ingin saya tampilkan di sini adalah kata sambung yang sangat berpengaruh.
Dan itu juga yang membuat tiga ayat ini satu kesatuan. Di Roma pasal 11 ayat 36, dimulai dengan kata sambung sebab, hoti, for. Ya. Nanti di ayat 37 atau Roma pasal 12 ayat 1, karena itu memakai therefore, own dalam bahasa Yunani, therefore, untuk itu, karena itu. Ya. Dan anehnya kalau kita baca terjemahan baru LAI Alkitab kita, Roma pasal 12 ayat 2 nggak ada kata sambung. Coba dibuka Alkitabnya sebelum saya tampilkan. Kalau ayat 36 Roma pasal 11 ada sebab ya atau for. Di 12 ayat 1 atau 11 ayat 37 ada karena itu. Coba lihat ayat 2, nggak ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi inilah pentingnya kita mendalami dalam terjemahan asli atau Yunani ada kata sambungnya. Karena itu satu kesatuan dengan Roma pasal 12 ayat 1. Apa itu? Dan. Kai. Bagi yang punya kamus bahasa Yunani bisa dibuka, langsung terlihat jelas ada kata sambungnya. Kalau langsung Alkitab kita nggak ada, langsung pakai janganlah. Padahal di depannya dalam bahasa Yunani asli ada kai, yaitu dan. Jadi ini semua memiliki kata sambung yang artinya ketiga ayat ini memiliki koneksi erat untuk kita membahas dari Roma pasal 11 ayat 36 supaya kita mendapat satu pemahaman yang utuh ya. Jadi dari for, therefore dan juga kai. Nah, mari kita dalami satu persatu Bapak Ibu Saudara. Saya ingin memberi subtema untuk menjadi poin kita di malam tutup tahun baru. Bagaimana kita harus memuliakan Allah? Sesuai tema kita, ya, bagi Dialah kemuliaan segala-galanya. Bagaimana kita harus memuliakan Allah? Nah, kita mulai dari ayat 36, Roma pasal 11 ayat 36. Sebab for segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus memuliakan Dia dengan menjadikan Dia segala-galanya dalam hidup kita. Dengan menjadikan Dia segala-galanya dalam hidup kita, itulah refleksi kita di malam tutup tahun baru ini. Perhatikan, dimulai dari kalimat segala sesuatu, ya, ini segala sesuatu dari, oleh, kepada Dia. Artinya apa? Semua Allah yang kerjakan. Sumbernya dari Dia, Dia yang melaksanakan, dan kemuliaan pun untuk Dia. Dan kalau kita teliti tulisan surat Paulus ini, semua memakai kata dia, sampai 4 kali di ayat 36 ini. Betul ya? Yang artinya ini God-centeredness. Dia center dari kehidupan kita. Dari, oleh, kepada Dia. Paulus paham betul bahwa Allah itu pusat dari segala sesuatu. Paulus paham betul bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya dan setiap hidup orang percaya itu semua ditujukan dari Allah dan kepada Allah. Makanya di akhir pasal 11 ini, Paulus memberikan pujian tertinggi atau yang bisa kita sebut doxologi. Doxologi itu berasal dari doxa, kemuliaan, dan logia, ucapan. Ini ucapan kemuliaan. Dalam tradisi ibadat orang Yahudi, doxologi itu ada ditempatkan di akhir sebagai kesimpulan dari nyanyian pujian, ucapan kemuliaan. Makanya lah itu dibuat di akhir pasal 11 ayat 36. Karena ini kayak seperti kesimpulan atau penutupan bahwa Allah lah semuanya. Allah lah segala-galanya. Luar biasa sekali ya. Jadi tema di Roma pasal 11 ayat 36 ini adalah doxologi, pujian tertinggi, ucapan kemuliaan. Yang pertama dari ayat ini, bagaimana kita harus memuliakan Allah dan merefleksikannya di tutup tahun baru kita ini, Bapak Ibu Saudara, menjadikan Dia segala-galanya dalam hidup kita. Sepertinya saya ngomongnya simple, tapi sudahkah kita melakukan itu dengan benar? Sudahkah Anda merefleksikan tutup tahun ini dengan meyakini semua yang Anda terima sampai detik ini adalah dari Allah? Jangan buru-buru amin. Jangan. Saya nggak yakin. Saya nggak yakin, ya. Karena sering sekali apa yang kita terima selama tahun 2022 khususnya, segala yang baik kita yakin dari Allah. Amin, puji Tuhan. Bahkan kalau hal-hal yang membuat kita senang, misalnya ya, entah itu kita dapat bonus, entah dapat rezeki, entah suami naik jabatan, entah anak kita lulus di perguruan tinggi yang kita mau, kita buat acara, kita buat pesta, puji Tuhan, nggak ada yang salah dengan itu.
Tapi bagaimana dengan suatu hal yang kayaknya nggak enak atau kegagalan dalam hidupmu? Apakah itu kau yakini dari Tuhan atau tidak? Apakah kau yakin itu cara Tuhan untuk membentuk hidupmu sampai sekarang ini atau tidak? Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan kalimat Paulus, segala sesuatu. Bukan hanya hal yang enak, bukan hanya hal yang menguntungkan. Segala sesuatu dari Dia. Terapkanlah ini dalam nilai praktis hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau yakin pekerjaanmu dari Tuhan, maka engkau pun bekerja sesuai cara Tuhan. Makanya oleh Dia, pakai cara Dia. Kenapa? Karena caramu dalam pekerjaan sesuai dengan cara Tuhan untuk memuliakan Dia. Jangan sama gayamu dengan orang dunia. Kalau kau yakin pasanganmu, suami istri, atau pacarmu yang serius sekarang dari Dia, dari Tuhan, perlakukanlah dia dengan cara Tuhan, oleh cara Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman di Alkitab. Ampuni, kasihi, ya, tercipta perkawinan yang mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Semua itu harus kita lakukan karena dari Dia. Itulah yang membuat engkau menjadikan Dia segala-galanya, Bapak Ibu Saudara. Sudahkah Anda menjadikan Yesus nomor satu dalam hidup Anda? Dan menjadikan Dia segala-galanya dalam semua aspek hidup Anda. Di mana Yesus dalam hidupmu di tahun 2022? Apakah hanya di hari raya besar? Apakah hanya di gereja hari Minggu? Apakah kalau hanya ada kebutuhan atau hal-hal kefefet lainnya, sehingga datang kepada Dia dan berdoa minta tolong? Di mana? Di mana Yesus? Coba. Di mana? Coba perhatikan. Di mana Yesus kau tempatkan? Nah, ini yang harus kita pahami supaya memasuki tahun baru 2023 kita betul-betul paham bagaimana hidup kita, apakah menjadikan Dia segala-galanya atau tidak. Apakah Yesus hanya dicari kalau kita butuh dan kalau kita lagi susah. Ingat, Paulus di dalam ayat ini, Roma pasal 11 ayat 36, seakan-akan jatuh cinta penuh kepada Yesus. Dari Dia, oleh Dia, semua Dia, segala-galanya adalah Tuhan. Segala-galanya adalah Yesus. Ini pesan saya di ayat 36. Yuk Bapak Ibu Saudara, beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru 2023. Kalau Anda masih hidup dengan gaya Anda, kepintaran Anda sendiri, kehebatan Anda, kekayaan Anda, keuangan Anda sendiri, Anda tidak mengerti artinya tahun baru bersama Yesus. Anda tidak mengerti artinya mengikut Dia dengan benar. Anda tidak pernah menjadikan Dia segalanya, Bapak Saudara. Dialah segalanya dalam hidup. Dalam keluargamu, dalam perkawinanmu, dalam pekerjaanmu, dalam lingkungan masyarakatmu, Yesus harus nomor satu. Dia. Dan sampaikanlah itu melalui pujian tertinggi untuk memuliakan namanya. Poin pertama, bagaimana kita harus memuliakan Dia? Dengan menjadikan Dia segalanya. Baik, kita lanjut. Saya mengambil satu kutipan dari Katekismus Westminster, pasal 1 ayat 1, di permulaan. Pertanyaan dalam Katekismus ini dipegang oleh Gereja Reform, ya, Westminster. Apa tujuan utama hidup manusia? Jawabannya dalam Katekismus itu, tujuan utama hidup manusia, yaitu memuliakan dan menikmati Allah selama-lamanya. Wah, keren sekali, Bapak Saudara. Katekismus ini ajaran gereja Reform. Setiap gereja juga harus mengajarkan katekismus. Setiap gereja punya katekismus yang berbeda. Jemaat awam harus paham ini juga kalau mengambil entah itu CD atau baptisan. Biasanya harus diajar oleh majelis, ya, atau penatua katekismus. Tapi saya suka mengambil dari Katekismus Reform Westminster, yaitu pasal 1 ayat 1. Langsung dibuka dengan apa tujuan hidup manusia? Apa tujuanmu, Bapak Saudara? Langsung dijawab. Tujuan utama manusia, memuliakan dan menikmati Allah selama-lamanya. Apa menikmati Allah? Menikmati pribadinya. Menikmati pribadinya. Tentulah secara doktrin dan spiritual. Jangan hanya spiritual, tetapi kau tidak memahami dan mengenal Dia lewat kebenaran firman di Alkitab. Jangan. Semuanya harus berimbang. Tetapi jangan belajar terus, serasa pintar, paham semua doktrin, tetapi spiritual dan hubunganmu dengan Tuhan secara intimasi itu nggak ada. Itu berbahaya juga. Itu menjadi sombong rohani. Nah, ini pergumulan kita, bahwa tujuan hidup kita memuliakan Dia, karena Dia segala-galanya. Menikmati Dia, menikmati pribadi Allah.
Baik, yang kedua dari ayat 37 ya, atau Roma pasal 12 ayat 1, bagaimana kita harus memuliakan Allah. Dari ayat ini sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Dengan beribadah secara kudus dan berkenan di hadapan. Atau bahasa lain, dengan beribadah yang benar. Nah, itu simpelnya itu. Kenapa? Karena banyak ibadah yang tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita harus memuliakan Dia dan siap memasuki tahun baru dengan beribadah yang benar, yang kudus dan berkenan. Nah, perhatikan ayat ini, kita akan teliti secara mendalam. Persembahkan tubuhmu, kata Paulus. Tentu Paulus mengajak setiap pembacanya, yang dimana itu orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, tahu bahasa Paulus ini, persembahkan tubuh. Kenapa? Di dalam memuliakan Allah dalam konsep perjanjian lama, orang Israel atau orang Yahudi, untuk memuliakan Allah, meminta pengampunan dosa, itu dengan mempersembahkan kurban. Betul ya? Itu dipersembahkan kepada imam di bait suci. Ya, mulai dari tradisi Musa, mempersembahkan tubuh. Ganti itu mempersembahkan korban jadi mempersembahkan tubuh. Jadi artinya tubuh mula sebagai korban untuk memuliakan Allah, untuk menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Persembahkan tubuhmu. Dan lihat bahasanya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu hidup zosan, ya, untuk sebagai hidup, ya, hidup yang kekal di hadapan Tuhan, kudus, holy, hagian, dan berkenan, eureston, yang artinya berkenan itu fully acceptable by God. Betul-betul diterima Tuhan, betul-betul menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, yang kudus dan tak bercela, bagaikan anak domba yang dipersembahkan oleh imam, dipotong untuk kemuliaan Tuhan menghapus dosa manusia, memakai konsep perjanjian lama. Kalau perjanjian lama, orang Yahudi paham mempersembahkan korban, perjanjian baru Paulus bilang, persembahkan tubuh. Harus persembahan yang hidup, yang kudus, dan tak bercelah. Berkenan, diterima oleh Tuhan. Bau-bauan dan wangi-wanginya diterima oleh Tuhan. Yaitulah ibadahmu yang benar. Makanya jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Di dalam bergereja bukan hanya bergereja, tetapi beribadahlah yang benar. Nah, lalu kalimat berikutnya yang menjadi kalimat akhir, ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini menarik sekali kalau kita lihat bahasa aslinya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ten logiken latrian himon. Ada kata apa yang penting sini? Logiken, Bapak Ibu Saudara. Dari sinilah kita tahu logis, ya, logika, logis. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris NIV, New International Version, your true and proper worship. Wah, ibadahmu yang benar dan proper, ya, proper itu berkenan juga ya. Ibadahmu yang benar. Makanya yang kedua, cara memuliakan Allah dan menjadi bekal kita memasuki tahun baru 2023. Beribadah yang benar, kudus, dan berkenan. Ibadah yang logis, ten logiken. Apa itu? Ibadah yang benar, ibadah yang logis, yaitu ibadah yang berpusat kepada Allah, bukan untuk kesenangan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya. Coba cek gaya ibadahmu selama ini di gereja. Buat apa sih kita ke gereja beribadah? Coba cek. Ngapain sih? Ayo jawab jujur. Ini di hadapan Tuhan di malam tahun baru nih. Yuk, kita minta ampun supaya kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Buat apa engkau selama ini ke gereja? Apakah karena engkau Kristen? Udah, that's it, cukup. Apa karena ada latihan core? Apa karena engkau pelayanan di situ? Apa-apa sebenarnya? Apakah kau betul dalam ibadahmu memuliakan Tuhan? Kalau ada yang beribadah itu yang ngantuk, tidur, nggak dengar khotbah, udah jelas itu bukan ibadah yang logis. Dan ibadahnya tidak berkenan di hadapan Allah. Coba. Apakah engkau ibadah datang itu hanya untuk meminta supaya kau diberkati, supaya sakitmu disembuhkan, diberikan rezeki? Udah jelas. Itu bukan ibadah yang logis. Karena ibadah logis, ibadah yang berpusat kepada Allah. Ten logiken latrien himon. Logis, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagaimana ibadahmu dari tahun ke tahun? Selalu saya ulang kalimat ini, jangan sampai itu hanya ritual agama. Jangan, Bapak Saudara, harus ada perbedaan. Ibadah yang logis, yang berkenan, adalah yang berpusat kepada Allah, menyenangkan Tuhan.
Bukan diri kita duluan yang disenangkan, tapi Tuhan dulu yang disenangkan. Untuk generasi muda juga saya menasihatkan, banyak sekali generasi muda, entah dari gereja manapun, yang beribadah itu ya untuk dirinya gitu loh. Saya lagi ada banyak masalah ini. Saya harus ke gereja nyanyi, angkat tangan, musik mendukung, waduh nangis. Langsung bikin status dan pulang gereja ngomong sama temannya, aku diberkati kali lah tadi. Kenapa? Musiknya luar biasa. Loh, diberkati kok karena musiknya yang luar biasa. Itu bukan salah, tetapi inti dari ibadah itu, engkau diberkati bukan untuk kepentingan pribadimu, bukan karena aduh bebanku lepas nih saat nyanyi tadi di gereja, puji Tuhan, gerejaku bagus sekali hari ini. Loh, kok jadi beban? Persembahkan tubuhmu loh, kata Paulus. Sebagaimana korban kambing domba itu dipersembahkan di perjanjian lama loh, kudus dan tak bercela. Artinya, sebelum kita beribadah terus-menerus setiap hari Minggu, cek bagaimana hidupmu dari Senin sampai Sabtu. Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu Saudari. Cek. Jangan-jangan Minggu ketuhanan, Senin sampai Sabtu kesetanan. Nah, kan bagaimana? Bagaimana ibadahmu dari tahun ke tahun? Saya mau setiap jemaat yang menonton ini memasuki 2023, nanti mulai minggu pertama, yuk beribadah yang benar. Ini saya ambil dari penjelasan Prof. Joasadi Prasetya. Logika latrean, logika ibadah itu ya ini. Hidup kita terpusat kepada Allah yang mulai dari tadi Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan, dan kita memberikan seluruh hidup kita kepada Allah. Makanya dalam ilmu liturgi itu, ibadah itu ada kata basis, anabasis. Allah itu memanggil kita setiap kita beribadah di gereja setiap hari Minggu. Dia memanggil kita, makanya ada panggilan beribadah, nggak main-main, Bapak Saudara. Jangan kita panggilan beribadah, kita malah masih sibuk dengan urusan pribadi, masih ngobrol dengan teman-teman, masih nanya soal-soal hal-hal duniawi gitu ya. Nggak terpusat kita kepada Allah. Panggilan beribadah loh. Allah sudah hadir. Nah, kebanyakan worship leader atau singer itu malah salah. Malah mulai ibadah dia memanggil Allah gitu loh. Roh Kudus hadirlah di sini berkati kami loh. Engkau datang ke gereja itu ibadah setiap minggu itu Allah sudah hadir kok. Dia yang memanggil engkau. Gereja kan? Nah, itu hidup kita terpusat pada Allah, maka kita memberikan seluruh hidup kita kepada Allah. Otomatis mau berkat itu dicurahkan kepada kita, itu urusan Tuhan kepada kita. Mau sakit kita disembuhkan, itu urusan Tuhan dan kehendak Dia. Bukan itu yang menjadi inti kita datang beribadah kepada Dia. Makanya kalau memuliakan Dia, beribadah yang benar, dengan kudus dan berkenan. Yang ketiga, bagaimana kita harus memuliakan Allah dari Roma pasal 12 ayat 2, Bapak Saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah pemberian budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan, poin ketiga bagaimana kita harus memuliakan Allah. Milikilah pandangan atau worldview loh. Pandangan atau perspektif yang berbeda dari orang dunia. Yes, kita tinggal dunia. Yes, kita bergaul dengan orang-orang, semua orang mau dari suku, agama, ras manapun. Tapi kau memiliki pandangan, perspektif, pembaruan yang berbeda dengan orang dunia. Perhatikan kalimat ini. Jangan serupa dengan dunia, bukan berarti kita membenci dunia. Bukan, itu nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin. Karena kita bakal terus hidup di dunia ini, kita bergaul dengan mereka. Itulah kekristenan. Kekristenan tidak membenci dunia dan tidak lari dari hal-hal dunia. Itu berbeda. Ya, kita berbeda dengan petapa-petapa yang mengasingkan diri, berdoa dan bersemedi terus-menerus. Oh tidak, kekristenan tidak itu. Justru kita datang dan hadir di tengah-tengah dunia. Makanya Kristus katakan apa? Kamulah garam dan terang dunia. Loh, berarti kamu yang minoritas itu, yang kecil itu harus ada di tengah-tengah dunia untuk menggaramkan, begitu ya. Tapi yang dimaksud dengan jangan serupa dengan dunia, jangan memakai logika dunia yang berbeda dengan logika ibadah Kristen. Disitulah perbedaan kita. Jangan samakan gaya berpikir dunia dalam ibadahnya dengan logika ibadah kita. Kenapa? Orang dunia itu selalu mencari apa yang bisa kudapat. Nah, itu dia. Apa yang bisa mengenakkan aku? Apa yang bisa membuat aku untung? Sedangkan tadi, di dalam logika ibadah Kristen yang benar, ibadah yang benar, kudus, dan berkenan, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Karena apa? Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Karena semua yang sudah kita terima itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Maka itu kita tidak sama. Itu yang dibilang Paulus.
Berubahlah dan pembaruan budimu. Perhatikan kalimat ini. Berubahlah memakai kata metamorphose, yang kita tahu metamorfosis. Proses berubah ya, yang kayak selalu ilustrasi itu kepompong, ulat dan kupu-kupu ya. Mengalami perubahan. Berubahlah oleh pembaharuan. Pembaharuan di sini anakainose itu renewal. Diperbaharui terus-menerus, proses. Sampai akhirnya menjadi ciptaan baru. Nah, itu dia. Memakai kata pembaruan di sini. Anakainose. Makanya bahasa orang Kristen apa? Lahir baru, gitu ya. Menjadi ciptaan baru. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya mengalami proses, nggak langsung, nggak instan. Mengalami proses seperti metamorfosis. Sehingga menjadi utuh. Kupu-kupu yang indah menjadi utuh. Orang Kristen tidak mungkin sama dengan cara hidup orang. Nggak mungkin, Bapak Saudara. Kalau engkau masih memiliki pergaulan yang sama dengan orang-orangmu sebelum kau menjadi orang Kristen yang lahir baru dan bertobat, itu tandanya kau belum bertobat. Semua pandangan dan perbuatan kita harus sesuai dengan ketentuan apa? Kalimat terakhirnya. Kehendak dan berkenan kepada Allah atau tidak. Nah, itu dia. Kalau orang dunia melakukan segala sesuatu, engkau harus mikir, ini berkenan kepada Allah atau tidak. Sehingga kalau engkau tidak melakukannya, engkau sudah mengalami pembaruan akal budi. Mindset, worldview, perspektifmu berbeda dari orang dunia. Itu yang dimau Paulus, dan ini menjadi poin kita, menjadi bekal kita di tahun baru. Pandanganmu harus berbeda dari orang dunia. Dimanapun sekarang Tuhan tempatkan engkau bekerja, engkau di keluarga, engkau di lingkungan masyarakat, engkau aktif pelayanan, itu harus memiliki perbedaan. Ya. Berubahlah, metamorfosis. Makanya saya selalu katakan orang Kristen itu nggak mungkin statis. Kristen itu masa di situ-situ nggak mungkin. Yang kerjanya ke gereja tapi nggak pernah baca Alkitab, itu nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kau hidupmu nanti akan sama dengan orang dunia. Orang dunia begini kau ikuti. Orang dunia korupsi kau ikuti korupsi. Orang dunia jilat atas, tendang bawah, sikut kanan, sikut kiri, engkau ikuti juga supaya kau naik. Kenapa? Engkau statis. Tetapi ketika engkau mengalami perubahan oleh pembaruan akal budimu, proses menjadi ciptaan baru, renewal, gitu ya, menjadi utuh seperti kupu-kupu yang akhirnya mengalami tahap akhir yang cantik dan indah, maka perbuatanmu akan berbeda dengan orang dunia, pasti. Kalau engkau sama saja, maka engkau menjadi orang yang sama dengan dunia, yang nggak ada bedanya. Bedanya hanya di KTP, satu agama Kristen, satu agama yang lain. Jangan. Kenapa kita melakukan itu? Karena untuk kehendak berkenan kepada Allah atau tidak, sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Itulah yang membuat engkau bisa memuliakan Dia, dan engkau bisa mengatakan Dialah segala-galanya dalam hidup. Memiliki pandangan yang berbeda dari orang dunia. Bagaimana engkau menjalani hidupmu dari tahun ke tahun? Yuk refleksikan 2022 ini bagaimana? Bagaimana engkau bekerja? Bagaimana engkau di keluarga? Bagaimana engkau di perkawinan? Bagaimana engkau di lingkungan masyarakat? Adakah perbedaanmu dengan orang dunia yang tidak mengenal Allah? Paulus mau kita berubah. Tapi bukan berarti membenci dunia. Bukan berarti menjauhi agama lain, bukan. Bukan membenci orang yang berbeda suku, agama, dan ras budaya, bukan. Justru kalau kita baca pasal 12 sampai ke bawah, Paulus di situ memberitahu setiap orang percaya itu harus mengasihi sesama. Kasih itu identitas kita. Harus memberi tumpangan. Ya, harus bisa terus cocok dengan setiap orang-orang yang berbeda walaupun dia tidak mengenal Allah. Tetapi kau harus menunjukkan sikapmu, pandanganmu, worldview-mu yang berbeda darinya. Itu poin ketiga, Bapak. Bagaimana kita harus memuliakan Allah? Yang pertama, menjadikan Dia segala-galanya. Yang kedua, beribadalah dengan benar, yang kudus dan berkenan. Dan yang ketiga, memiliki pandangan yang berbeda dari orang dunia. Pesan saya terakhir, quote di dalam tema kita, pahamilah bahwa segala yang kita dapatkan sampai tahun ini adalah berasal dari Allah. Bukan karena kehebatan atau kepintaranmu. Alamilah transformasi memasuki tahun baru, yaitu dengan mengutamakan Allah dalam hidupmu, beribadah dengan benar di hadapannya, dan memiliki lifestyle yang berbeda dengan orang dunia. Kristen itu lifestyle, bukan agama. Kristen itu gaya hidup, Bapak Saudara, bukan sekedar agama. Kita harus terus mengasihi semua orang dunia dengan cara terlebih dahulu mengasihi Allah dengan benar. Hukum terutama dan yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu, kekuatanmu, akal budimu, dan kasihlah samamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Kiranya ini menjadi perenungan kita di malam tutup tahun baru ini, supaya kita tetap kuat dan menjadikan Tuhan segala-galanya, dan beberapa jam ke depan kita siap menyambut 1 Januari 2023. Nantikan juga ibadah kita besok pagi yang akan dibawakan oleh Evangelis Romi Munte untuk memberkati kita di awal hari tahun baru 2023. Sekali lagi saya ucapkan selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami bersukacita di hari terakhir 2022. Kami bisa beribadah bersama setiap rekan-rekan dimanapun yang menonton live YouTube GKTI Raja Daud. Untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dibekali untuk masuk ke dalam tahun 2023. Biarlah kami terus menjadikan Engkau segala-galanya, memprioritaskan Engkau, Yesus nomor 1 dalam hidup kami. Dan ajari kami untuk beribadah dengan benar setiap minggunya, sehingga 2023 kami mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Dan ajarilah kami memiliki pandangan yang benar, tidak sama dengan orang-orang dunia yang selalu mencari keuntungan pribadi. Tapi bagaimana Allah yang sudah memberikan segalanya kepada kami beribadah dengan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus materaikan firman dalam hati dan pikiran ini, supaya kami bukan saja sebagai pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman. Berkati setiap umat yang mendengarkan firman dan ibadah tutup tahun ini, agar mereka diberkati dan siap menyongsong tahun 2023. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Melalui perantaraan nama-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dua saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saudaraku, kita angkat pujian, kita katakan ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indah namanya, surga surga dunia. Indah namanya, surga surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Ingatlah, ingatlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang maha indahlah. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita akhiri ibadah malam tutup tahun kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam tutup tahun ini kami bisa beribadah. Di hari terakhir 2022 ini kami mempersiapkan diri kami untuk menyongsong tahun 2023. Kiranya ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi kesukaan di hadapan-Mu. Dan biarlah nyanyian pujian kami untuk memuliakan nama-Mu, bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Dan firman yang ditabur bisa kami simpan, kami dengar dan kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dimulai tahun 2023. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat pelayanan gereja-Mu GKTI Raja Daud, yang juga nanti di tahun 2023 sudah memasuki tahun keempat. Kiranya Bapa yang memberkati gereja-Mu ini, berkati hamba-hamba-Mu di dalam gereja ini. Pakailah kami dengan setia, untuk terus setia dalam pelayanan ini, untuk terus membawa banyak jiwa datang kepada Kristus, dan membawa banyak jemaat memahami firman-Mu lebih dalam lagi. Kiranya Engkau yang kirimkan jiwa-jiwa baru di tahun depan, untuk terus
mendukung pelayanan GKTI Raja Daud. Hamba-Mu juga berdoa buat tangan-tangan yang sudah membantu pelayanan GKTI Raja Daud sampai akhir tahun ini, yang sudah memberi persembahan dan persepuluhan. Kiranya Bapa yang memberkati hidup mereka untuk tetap setia membantu dan melayani GKTI Raja Daud. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati keluarganya, dan apapun yang menjadi impian yang belum tercapai. Bapa yang menilik hati mereka dan memberikan jalan yang terbaik sesuai dengan waktu-Mu. Hamba-Mu berdoa buat setiap rekan kami yang mungkin dalam keadaan sakit, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa, kiranya tangan Bapa yang menjamah mereka. Mereka mungkin belum bisa mengikuti ibadah tutup tahun dan menyongsong 2023, tapi kiranya tangan Bapa yang menyembuhkan, agar mereka cepat pulih dan siap memasuki tahun 2023 dengan berharap kepadamu. Hamba-Mu berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana sudah mau dekat tahun-tahun politik. Kiranya Bapa yang memberkati pemerintahan dari pusat sampai daerahnya, agar bekerja dengan baik, jujur, adil, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kiranya Bapa menciptakan suasana yang kondusif untuk kami bangsa Indonesia. Dan kepada anak-anak-Mu di tengah bangsa ini, biarlah kami menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang dunia, untuk membawa banyak jiwa datang kepada Kristus, untuk menciptakan keadilan sosial, mengasihi setiap manusia di bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, dan agama, tanpa memilih kasih, dan menciptakan keadilan sosial bagi orang-orang yang terpinggir dan tidak diperhatikan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam tahun baru ini, atau ibadah penutup tahun pada tahun 2022 ini, 31 Desember 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai jumpa besok pagi di ibadah buka tahun 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa kembali. Shalom.